Pondok pesantren ini isinya apa? Isi pondok pesantren ini kiai sama habib. Habibnya diserang 3 tahun ini, Ba'lawi. Tinggal satu lagi kiai. Sekarang kiainya diserang. Salah persepsi dengan black campaign tentang pesantren. Karena sesungguhnya kejadian seperti di pesantren yang lebih buruk tempat lain sebenarnya banyak, tapi tidak muncul ke permukaan. Pesantren sengaja dinaikkan ke permukaan, tentu ada tujuan, dan kita hati-hati dengan pemberitaan. Ustaz Abdul Somad, tadi kita cerita banyak tentang Ahlus Sunnah, Ustaz. Cerita tentang bagaimana trilogi yang agak mudah masyarakat mengenali, Ustaz. Kami ini ingin disebut Ahlus Sunnah, Ustaz. Seperti apa masyarakat mengenali Ahlus Sunnah, atau ciri yang paling mudah dikenali masyarakat bahwa dia sudah dalam Ahlus Sunnah, Ustaz, baik dalam akidahnya, baik dalam amaliyahnya, Ustaz, sehingga masyarakat ini dia tahu saya ini Ahlus Sunnah, saya bukan Ahlus Sunnah. Silakan, Ustaz. Kalau mau memasukkan anak ke pondok, boleh enggak Bapak Ibu lihat silabusnya, buku wajibnya apa ya? Ini kita mau beli laptop nih, ini balik cerita laptop balik. Ini berapa giga, berapa tera, kecepatannya berapa, layarnya, yang pokok-pokok aja dulu. Yang detail-detail tak usah lah. Yang pokoknya boleh saya tengok buku akidahnya, boleh. Apa akidahnya? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyah, kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Ini insyaallah pondok ahli sunnah wal jamaah. Dari situ dah ketahuan nanti dia sepaket itu fikihnya. Fikihnya mazhab Syafi'i, matan takrib, fatul qarib, i'anatut talibin, al-mahalli, kanzur raghibin. Ini berarti nanti tasawufnya, ini kami pakai Ihya Ulumuddin. Karena terlalu tebal enggak terbaca, akhirnya ringkasan Syekh Jamaluddin Al-Qasimi Mau'izatul Mu'minin. Jadi dari buku itu udah ketahuan. Jadi enggak usah ditengok jidatnya, yang ditengok wajahnya. Karena kita tidak bisa nilai dari casingnya. Dilihat ini untuk menyelamatkan anak-anak kita. Malaysia, Brunei Darussalam, itu Islamnya itu ditopang oleh 4 pilar, 4 tiang. Tiang yang pertama dasar negaranya Islam. Tiang yang kedua ada sultan. Sultan itu penolong agama. Tiang yang ketiga ada mufti. Saya nggak boleh ceramah ke Selangor kalau tidak dapat tauliah dari mufti. Mufti mengatakan Abdul Somad boleh ceramah, baru boleh ceramah. Yang keempat ada lembaga negara yang khusus menangani agama Islam, namanya JAKIM, Jawatan Kemajuan Islam Malaysia. 4 tiang. Sekarang 4 tiang ini kita cari di Indonesia. Dasar negara kita Pancasila. Karena kalau dasar negara kita Islam, saudara kita di timur dia nggak mau gabung sama kita, dia mau merdeka. Sementara kita menghadapi Belanda, menghadapi Jepang, menghadapi komunis. Akhirnya founding father, pendiri negara ini legowo, ya udah kita hilangkan 7 kata itu. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa dengan mewajibkan syariat Islam bagi pemeluknya. Ya udah kalian orang timur biar supaya kita gabung, guyup bareng, ya udah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ini untuk persatuan kita. Yang kedua sultan. Kita tak punya sultan. Sultan Langkat, Sultan Delhi, Sultan Serdang, Sultan Asahan, Sultan Siak, Sultan Pelalawan, Sultan Indragiri, Sultan Jambi, Sultan Palembang. Ada orangnya tapi nggak ada kuasa. Tak punya kuasa dia. Dia sama seperti ketua paguyuban aja. Yang ketiga, dengan jatuhnya sultan, maka mufti pun jatuh. Siapalah mufti di negeri Melayu ini yang kita kenal? Cuman satu,
Syekh Abdurrahman Siddiq, Tuan Guru Sapat, karena dia yang populer 20 tahun jadi mufti kerajaan Indragiri. Yang keempat, tidak ada lembaga negara yang khusus mengurus agama Islam, nggak ada. Kementerian Agama itu semua agama. Makanya Kanwil Kemenak Bali agamanya Hindu, Kanwil Kemenak Papua ya kalau tidak Kristen Katolik, karena Kementerian Agama itu bukan cuma ngurus agama Islam. Jadi kalau tidak ada lagi tiangnya, apa kekuatan umat Islam? Kekuatan umat Islam di Indonesia tinggal satu, pondok pesantren. Pondok pesantren ini isinya apa? Isi pondok pesantren ini kiai sama habib. Habibnya diserang 3 tahun ini, Ba'lawi. Tinggal satu lagi kiai. Sekarang kiainya diserang. Baca postingan saya hari ini di Instagram yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow. Penikmat kopi, pahit, panas, diseruput, lengkap dengan ekspresi. Itu tidak bisa dirasakan penikmat teh. Orang yang menengok lukisan abstrak, tercengang kagum, bagus sekali lukisan ini. Datang kita, gila kali kau, nggak terbaca kita itu. Ini masalah cinta santri kepada kiainya. Ada santri yang ngasih Mercy, ada santri yang ngasih Ferrari. Ya dia cinta, sama macam bapak ke ibu. Semua dia kasih ke ibu. Ada 2 kemungkinan, cinta atau takut. Ini pondok pesantren ini menanamkan cinta, bukan keterpaksaan. Ini 2 ini sedang diserang. 3 tahun ini Habib diserang dan serangan kepada kiai sedang dimulai. Kalau kiainya diserang, Habibnya diserang, bangunannya diserang, sistemnya diserang, isu-isu pemukulan, penampelengan, pemukulan, akhirnya hancur pondok ini dan orang jahil tidak mengerti agama. Benteng kita tinggal pesantren. Dari mana Pak Abdul Wahid datang? Pesantren Candung. Dari mana Tuan Guru Bajang? Pesantren Nahdlatul Watan. Dari mana Pak Ahmad? Pak Ahmad pendidikan formal sampai Pamong, tapi keluarganya keluarga tarikat. Orang tarikat itu orang pesantren. Rumah itu dijadikannya pesantren. Makanya ketika beliau jadi bupati, beliau membangun surau suluk, tempat orang bersuluk. Suluk itu lebih pesantren dari pesantren. Karena kalau suluk itu nasinya pun segini. Tak ada kerja lain kecuali berzikir 10 hari, 40 hari. Dan kalau sudah pesantren ini tumbang, habislah Islam kita. Maka ini terstruktur, terorganisir. Umat Islam mesti mengantisipasi dengan baik. Kalau secara pikiran logika akal, dijajah Belanda, Islam tidak hilang. Dijajah Jepang, Islam tak hilang. PKI berapa kali? PKI Musso 48, tak juga. PKI lagi Gestapo 30 September, tidak juga. Islam ini kalau diserang dari luar, dia makin kuat. Tapi kalau diserang dari dalam, dengan apa menyerang Islam dari dalam? Habibnya serang, kiainya serang, bubar. Tapi ada jaminan Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kita yakin itu. Maka anak-anak kita masukkan ke pesantren Nurul Azhar sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Baik, Ustaz.